Salam persatuan. Jumpa lagi di channel Dato MZA dengan tema Top 3 Berita, Sejarah, dan Fakta. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas video terkait dengan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Setelah itu kita akan mengupas sedikit seperti apa sejarah, fakta, dan berita terkait dengan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Jangan tunggu lama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Hai guys, hari ini Karayeng Matuaya jadi Raja Sulawesi Selatan pertama yang memeluk Islam bersama Daengman Radia. Keduanya pun mengundang guru agama dari Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Untuk menjadikan Goa sebagai pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan, Sultan Alauddin pun mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga, serta memerangi 3 kerajaan Inggris yang menolak Islam. Secara perlahan 3 kerajaan Inggris tersebut berhasil dikalahkan dan diislamkan oleh Sultan Alauddin. Alhasil mayoritas penduduk Sulawesi Selatan pun memeluk Islam, kecuali Tanah Toraja. Setelah raja-raja Sulawesi Selatan menerima Islam, dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu tadi video singkat terkait dengan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Dari video yang kita saksikan tadi, sebetulnya ada 3 poin saja. Pertama, hubungan baik antara Sulawesi Selatan dan Aceh pada saat itu. Kemudian kedua, terjadinya peperangan antara kerajaan Bugis dan kerajaan Sulawesi pada saat itu dalam rangka menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Dan yang ketiga, setelah terjadi peperangan, Islam berhasil menyebar di Sulawesi Selatan. Baik kawan-kawan, sebelum membahas sedikit video barusan yang kita dengar tadi, sedikit ada referensi. Saya lihat di beberapa referensi buku, kemudian di internet, kemudian saya rangkumkan sedikit informasinya, yaitu kalau dilihat dari referensi sejarah Islam di Nusantara pada tanggal 22 September tahun 1605 ada 2 raja besar di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Raja Goa, yang kedua adalah Raja Talo. Ini 2 kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan belum memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun 1605 tersebut, kedua raja ini memasuk Islam dan mengutus seorang guru beragama Islam untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan, yang diambil gurunya dari Aceh pada saat itu. Nah, pada saat itu datanglah guru dari Aceh ini untuk menyebarkan agama Islam. Namun ada terkendala. Kendalanya adalah di beberapa bagian wilayah Sulawesi belum memiliki menganut ajaran Islam. Kemudian Raja Tolo dan Raja Goa pada saat itu, pada abad ke-16 hingga ke abad 17, mereka beritikat ingin menyebarkan agama Islam di seantero Sulawesi. Kemudian ada 2 cara yang dia ingin sebarkan. Pertama, dengan cara persuasif, yaitu dengan cara perdamaian. Kemudian kedua, dengan cara agresif, yaitu dengan cara peperangan. Dengan cara yang pertama, persuasif, berhasil dilakukan. Ada 4 kerajaan yang bergabung bersama 2 kerajaan ini untuk memeluk Islam, yaitu kerajaan Sumito, kemudian kerajaan Balanipa di Mandar, kemudian kerajaan Banteang, dan terakhir ada kerajaan Salayar.
Keempat kerajaan ini menyatakan bergabung dan memeluk agama Islam. Namun ada 3 kerajaan besar lainnya yang tidak mau bergabung secara perdamaian dan baik-baik, artinya secara damai, secara ikhlas masuk Islam, tidak mau. Dan 3 kerajaan ini yaitu kerajaan Bugis, kemudian kerajaan Brunei, kemudian kerajaan Wajo dan Sopeng. Kerajaan ini tidak mau menerima Islam. Kemudian 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan Kalau dan kerajaan Goa, melakukan agresi peperangan. Dan kemudian terjadilah peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh 2 kerajaan besar ini, yaitu kerajaan Kalau dan kerajaan Goa. Dan akhirnya kerajaan tersebut menerima Islam suka rela dan memeluk agama Islam. Dan pada akhirnya pada tahun 1605 sampai 1611 merupakan periodisasi penerimaan Islam seluruh secara besar-besaran di Sulawesi Selatan pada saat itu. Nah, inilah cerita singkat terkait dengan sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Dari cerita singkat itu bisa kita simpulkan yaitu 3 poin. Pertama, Indonesia adalah negara pluralisme, artinya memiliki agama, memiliki budaya, memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, namun pada saat founding father kita menyatukan itu dan hingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang artinya kita harus menghargai, menghormati sesama agama yang ada di Indonesia. Kemudian poin kedua, sejarah merupakan bagian dari pelajaran bagi anak cucu kita ke depan. Namun sejarah dijadikan sebagai contoh untuk mendalami pengetahuan dan pengalaman kita, sehingga negara ini ke depan akan lebih menjadi negara yang baik dan tidak melupakan sejarahnya. Kemudian poin ketiga, kita harus jaga persatuan, jaga kekompakan, meskipun berbeda-beda namun tetap bersatu. Maka satu katanya, jaga dan bersatu untuk NKRI. Itulah video singkat dari video hari ini terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Di berikutnya kita akan mengulas video-video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan kita, memperkaya pengalaman kita bahwa Indonesia tidak sendiri, tapi memiliki agama budaya yang berbeda-beda. Baik, jika ada komen dan komentar dari kawan-kawan, dipersilakan untuk komentar dan komen yang positif, membangun, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Monggo dipersilakan. Demikianlah video singkat saya. Salam persatuan, jumpa lagi.